Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Kalvina. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tema 9 yaitu Kayanya Negeriku. Bagian pertama, subtema 1. 1. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama bagi pembangunan. Nah, selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Nah, dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Nah, banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi ini misalnya seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan juga pertambangan. Nah, salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Nah, pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang pertama ada kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Nah, hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Nah, yang kedua ada menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Nah, yang ketiga ada membayar pajak. Nah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Yang keempat ada mengikuti pendidikan dasar. Nah, pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar selama 12 tahun dan setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang hak sebagai warga negara. Yang pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Nah, hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan juga tertib. Selanjutnya ada menikmati hidup layak. Nah, setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhinya kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Nah, yang ketiga ada mengeluarkan pendapat. Nah, mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Nah, untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau dengan melalui media cetak. Nah, yang selanjutnya ada beragama dan juga beribadah. Di Indonesia mengakui secara resmi ada 6 agama yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan juga Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Selanjutnya ada membela negara. Nah, membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Yang selanjutnya ada mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini, banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, dan melaksanakan program wajib sekitar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun. Nah, selanjutnya hak sebagai warga negara adalah mengembangkan kebudayaan. Nah, Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan yang bertujuan untuk kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan dilestarikan. Nah, selanjutnya ada menikmati kekayaan alam. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengelolaan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan, misalnya pembangunan jalan sekolah. Dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Nah, adik-adik, untuk subtema 1 ini cukup sekian sampai di sini ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nafi dan juga Kak Bima. See you di materi selanjutnya. Bye-bye.